Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Skatiatul Faiziah dari kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengambilan keputusan etis dan juga pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi perusahaan dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Lalu ada nilai-nilai etis, di mana nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Ada 2 elemen penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama yaitu nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua yaitu kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf pada tahun 1998 yang dikutip kembali oleh Muhammad Muslim tahun 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lalu yang kedua, prinsip kejujuran, di mana prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Yang ketiga, ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, di mana ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Lalu yang kelima, ada prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Adapun 5 konteks dalam pengambilan keputusan yang etis, diantaranya yaitu pertama, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional, yang diantaranya itu ada menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang etis, yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Lalu ada mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Lalu yang kedua, ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Di antaranya yaitu isu-isu etis di tempat kerja, parameter dan hubungan kerja, perdampingan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
Lalu ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas. Lalu ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran, kedua, keadilan, ketiga, kesehatan, yang keempat, keselamatan bagi konsumen, dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar, kedua, independensi, yang ketiga, seleksi, yang keempat, kepemimpinan, yang kelima, tenaga ahli, yang keenam, budaya, dan yang terakhir, tanggung jawab. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theita, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Ada juga komponen budaya di mana nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Lalu ada kekuatan budaya. Yang pertama yaitu budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik secara formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang terakhir ada kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Lalu, hubungan etika dan budaya, di mana etika dan budaya memiliki hubungan yang erat. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Lalu ada hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Lalu ada perspektif moral yang terdiri dari agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu ada perspektif etika. Yang pertama, perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan yang terakhir, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Lalu ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil
selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua ada pendekatan individualisme, di mana pendekatan ini merupakan tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga ada pendekatan hak-hak moral, di mana keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada pendekatan keadilan. Ini merupakan keputusan-keputusan moral yang memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Lalu ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga penerapan tindakan yang dipilih, dan yang keempat pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Lalu ada permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Lalu ditemukannya perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Dan yang terakhir yaitu masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, dan lingkungan hidup. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.